Shalom, selamat hari Minggu dan tentunya selamat Paskah untuk kita semua. Selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan I'm so grateful to be here. Aku sangat senang untuk bisa kembali berbagi bersama dengan teman-teman semua di sini. Dan tentunya aku yakin Paskah tahun ini ya bukan cuma hari Sabtu dan Minggunya aja, tapi juga kayak dari hari masa Prapaskah, kemudian Kamis, Jumat, we have Good Friday, memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib, and then kita punya perayaan Paskah, kebangkitan Kristus. Saya percaya bahwa ini semua nggak menjadi satu peringatan yang biasa-biasa saja buat kita semua. Aku percaya bahwa kita tidak menjadi too familiar dengan perayaan Paskah, tetapi sebaliknya setiap tahun kita excited, kita meresapi di dalam hati kita dan benar-benar keep it in our heart and souls and say thank God, thanks Jesus, you died for me, you died to redeem my sins and wipe away all of my shame, dan we are grateful for that. Haleluya. Tapi tentunya kita harus selalu ingat bahwa bukan hanya saat Paskah dan juga saat Natal saja kita beribadah, kita baca firman. Karena kalau gitu nanti namanya kita agen rahasia. Agen rahasia kerajaan surga yang hanya muncul saat Paskah dan saat Natal. No, saudara ya. Tapi kita semua harus terus belajar firman Tuhan dari hari ke hari, setiap minggu, dan tentunya setiap saat juga selalu terkoneksi dengan Roh Kudus melalui doa kita, melalui hafalan ayat kita, dan khususnya juga melalui pujian penyembahan kita. Amin, amin, haleluya. Hari ini aku nggak membagikan kayak 2-3 ayat aja terus membahas isinya, tetapi I want to go specifically into a topic yang mana ini merupakan satu revelation yang sangat dahsyat, yang kalau nggak salah itu 2 minggu yang lalu ya 2 minggu yang lalu Tuhan nyatakan ke aku gitu. Dan that's awesome. I mean, waktu itu aku lagi kayak nonton video kayak gitu, dan kemudian tiba-tiba aku nangis. Kemudian suddenly I just pray in spirit, pray in tongue, dan kemudian boom, revelation ini datang ya. So kita akan tetap belajar dari 5 ayat, tetapi dari 2 buku yang berbeda. Yang pertama kita mau lihat dari kitab Markus pasal 1 ayat 40 dan 41, yang demikian bunyinya. A leper came to him, begging on his knees, "If you want to, you can cleanse me." Jadi ceritanya ada seorang kusta datang kepada Kristus, kemudian dia memohon kepada Yesus, dan kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu memohon aja, tetapi di ayat The Message ini dia begging on his knees, dia berlutut bersujud memohon sama Tuhan. Benar-benar merendahkan dirinya. Dia katakan, "Jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." So let's see the next verse. Di sini dikatakan, deeply moved, Jesus put out his hand, touched him, and said, "I want to be clean." Then and there the leprosy was gone, his skin smooth and healthy. Wow. Aku mau kita fokus ke frasa di ayat 41 itu, deeply moved, hatinya tergerak, dan tergeraknya itu gak dangkal tapi deep, dalam banget hati Yesus tergerak. So guys, hari ini aku mau kita semua lihat bahwa ada 2 tipe manusia, orang yang bisa bikin hati Yesus tergerak. Nah, yang pertamanya ini seorang kusta. Jadi dia ini datang, kemudian dia berlutut, dia memohon sama Tuhan, yang mana itu membutuhkan kerendahan hati dan keberanian ya tentunya, karena Yesus saat itu pasti udah terkenal banget dan dikelilingi dengan banyak orang, tetapi si kusta ini dia kekeh gitu mau ketemu Yesus, dan dia bilang, "If you want to, you can cleanse me." Jikalau engkau mau, engkau bisa tahirkan aku. Nah, ini udah nunjukin iman. Dia nggak bilang jikalau engkau dapat, tetapi dia bilang jikalau engkau mau. Artinya orang ini dia punya keyakinan teguh dalam hatinya bahwa Yesus ini bisa nyembuhin dia. Hanya tergantung Yesusnya mau atau enggak. So let's see, ada kualitas-kualitas pada orang tipe pertama ini ya. Pertama, keberanian tentunya untuk approaching God. Kedua,
kerendahan hati. Kita harus rendah hati sama Tuhan ya. Kalau orang yang sombong dia nggak akan dapat apa-apa. Orang yang sombong yang merasa dia bisa ngelakuin sesuatu tanpa Tuhan, he got nothing. Tetapi kita datang sama Tuhan itu kita benar-benar merendahkan hati, merendahkan diri, berlutut, bersujud. Itu. Kemudian kualitas yang ketiga adalah iman. Ya seperti aku bilang tadi, dia nggak bilang kalau Yesus bisa, dia bilang kalau Yesus mau. Artinya dia punya keyakinan teguh, iman yang besar bahwa Yesus mampu untuk memulihkan dia. Dan bukan hanya mampu, tapi tentunya juga mau. Makanya dia punya keberanian kan untuk datang dan meminta. So this is a very very rare quality ya. I mean kualitas seseorang yang bisa bikin hati Yesus deeply move itu ya kayak begini ya. Aku ulang lagi, berani, kemudian rendah hati, dan juga percaya. Okay? So just keep it in your heart, in your souls, and in your spirit. If you want to move Jesus' heart, just have these three qualities. Tetapi selain itu, ada juga orang tipe kedua yang bisa bikin hati Yesus tergerak. Nah, dan ini kualifikasinya berbeda dengan yang pertama. Gimana ya? Coba kita lihat di Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 15. Okay, I will just read the passage. Not long after that, Jesus went to the village Nain. His disciples were with him, along with quite a large crowd. Oke, jadi Yesus itu pergi ke desa Nain ya, dan murid-muridnya ada sama-sama dia, dan bukan hanya murid-muridnya aja, tetapi segerombolan orang, keramaian, kerumunan itu ada sama-sama Yesus nih. Yesus nih lagi banyak bikin mujizat nih sana sini ya. Oke, and then as they approach the village gate, ketika mereka mendekati gerbang desa, they met a funeral processions. Mereka ngelihat proses pemakaman. Wow, ya, a woman's only son was being carried out for burial. Yesus dan murid-muridnya mereka mau masuk ke desa Nain. Tepat di pintu gerbang itu ada orang-orang keluar bawa mayat siap untuk dikuburkan. Woman's only son, satu-satunya anak dari seorang perempuan, dan ayat berikutnya berkata, and the mother was a widow. Jadi perempuan ini dia adalah seorang janda dan dia cuma punya satu anak doang. Bayangkan, anak ini adalah satu-satunya companionnya, sahabatnya, harapan hidupnya yang membuat dia keep survive, dan anaknya ini meninggal. Dan saat itu mereka sedang keluar membawa mayat si anak ini, anak laki-laki ini untuk dikuburkan. Dan kita lihat ayat selanjutnya. When Jesus saw her, his heart broke. He said to her, don't cry. Ketika Yesus melihat perempuan itu, janda itu, hatinya hancur. Nih, yang pertama tadi Jesus deeply moved. Yang kedua ini his heart broke. Jadi yang pertama hatinya tergerak, yang kedua hatinya hancur. Kalau di ayat terjemahan bahasa Indonesianya teman-teman ini sama gitu. Sama ayatnya, terjemahannya mengatakan bahwa tergeraklah hatinya. Jadi kayak di Markus tadi dikatakan hati Yesus tergerak, dan di Lukas ini juga dikatakan tergeraklah hatinya Yesus. Tetapi ternyata kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya di The Message ini ada perbedaan yang signifikan. Di yang pertama tadi ketika seorang kusta itu meminta sama Yesus dengan berani, dengan iman dan kerendahan hati, maka hati Yesus itu deeply moved. Sebaliknya di sini seorang ibu, seorang janda, dia tidak berani, dia tidak rendah hati. Dia nggak datang ke Yesus. Mungkin dia pernah dengar tentang Yesus atau mungkin belum, I'm not sure. Tetapi yang pasti dia tidak meminta sesuatu kepada Yesus. Dia hanya ada di sana menangis, meratap melihat anaknya siap untuk dikuburkan. Tetapi satu hal yang luar biasa terjadi di sini teman-teman. Ketika Yesus melihatnya, bukan cuma deeply moved, tetapi lebih dari itu. Hati Yesus hancur. His heart broke. Dan saya ketika berbicara hal ini teman-teman, hati Yesus itu sangat-sangat lembut. Sangat lembut. Dan
Seberapa sering kita dalam hidup ini kita sering protes sama Tuhan, yang kita mengatakan, Tuhan, aku ini menderita, Tuhan, aku sakit hati, Tuhan, aku sengsara, keluargaku begini, kesehatanku begini, keuangan kami begini, kenapa Engkau tidak peduli? Di mana Engkau? But the fact is, hati Yesus itu sangat-sangat lembut, teman-teman. Dan kita bisa lihat dari ayat ini, ketika dia melihat seorang janda ini, dia tentunya tidak hanya melihat yang terjadi saat itu. Dia tidak cuma ngelihat kayak ada seorang janda, anaknya meninggal, kemudian dia menangis. No, but Yesus sudah melihat apa yang dilalui oleh perempuan ini sepanjang hidupnya. He knows the suffering of humankind. That's why he said to her, don't cry. Yesus berkata kepada janda ini, jangan nangis. Then he went over and touched the coffin. The pallbearer stopped. He said, young man, I tell you, get up. And what happened next? The dead son sat up and began talking. Jesus presented him to his mother. So this is the most amazing resurrection event. Buku ini sangat-sangat luar biasa karena kemarin kita memperingati kematian Yesus di kayu salib, dan hari ini kita memperingati kebangkitannya gitu. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, ketika Yesus bangkit, dia gak cuma sekedar, hey, aku bangkit dan we are done gitu, come to me, kamu bisa dapat hidup kekal kalau percaya sama aku. No gitu. Tetapi ketika Yesus wafat di kayu salib, dalam prosesnya itu dia carrying all the burdens, dia rasakan semua kesakitan, penderitaan manusia gitu. Itulah kenapa sebelum dia melakukan mujizat, hati Yesus tuh tergerak gitu, hatinya bisa hancur. Kalau kita pikir-pikir ngapain gitu kan ya, maksudnya Yesus tahu dia mampu ngelakuin itu, dan anyway dia tahu dia akan membangkitkan anak muda ini gitu. Tetapi kenapa dia harus menangis? Kenapa dia hatinya harus hancur? So at this point, I want to say that God knows how you are feeling right now. God knows what you are going through. Dia tahu yang kamu rasakan. Dia tahu semua yang kamu lalui. He knows all it all. So, untuk membuat hati Yesus tergerak, untuk membuat satu mujizat bisa terjadi, that's good gitu. Kalau kita bisa ada pada jenis yang pertama tadi, kita punya keberanian, kita punya kerendahan hati, kemudian kita punya iman ya, dan itulah seharusnya kualitas-kualitas yang dimiliki oleh orang percaya. Tetapi lebih daripada itu, teman-teman, Yesus ada di sana. Bahkan meskipun kita belum meminta, meskipun kita masih sombong, meskipun kita masih takut, meskipun kita masih berdosa. Sayangnya seringkali kita lupa apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Dan seringkali kita terhanyut struggles dengan pergumulan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, kekacauan dan kelemahan kita sendiri, dan kita mulai mengalihkan pandangan kita, nggak lagi melihat kepada Kristus. Tapi saat ini, tahun ini, detik ini, ketika kita memperingati kematian Kristus, kisah penebusannya di kayu salib, dan kebangkitannya yang memberikan kita hidup, saya berdoa agar dalam hati saudara dan saya juga, kita benar-benar nangkep ini, bahwa Jesus has done so much for us. Dan dia katakan, it is done, it is over, sudah selesai. Dan yang harus kita lakukan saat ini adalah menerimanya. Tidak mengupayakan dengan usaha kita sendiri, tidak berusaha baik supaya diterima kerajaan surga, atau tidak berusaha ngerayu-ngerayu Tuhan supaya dapat mujizat. No, it's not working. Kenapa? Karena apa yang kita punya ini adalah pemberian Tuhan. So, we just need to receive that in gratitude, dengan ucapan syukur. Dan mari kita berdoa saat ini, mengucap syukur sama Tuhan and say, thank you Lord for everything that you have given to me. Thank you for what you have done at the cross. And thank you for the life, the eternal life that you have given me. Dan dengan kuasa kebangkitanmu saat ini, aku pun mau hidup merdeka di dalam Engkau. Saya berdoa, saudara, keluarga saudara, dan semua orang-orang yang saudara kasihi, semua boleh menerima kebenaran ini. Inilah Injil Yesus Kristus Tuhan kita, pengampunan
pengampunan dosa oleh pengorbanannya di kayu salib. Dia mengalahkan maut, dan kebangkitannya membawa kita semua kepada kehidupan yang kekal. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.